penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa jika mereka tidak patuh terhadap pajak, maka negara akan memaksa mereka untuk patuh. Tujuan dari pemidanaan di bidang perpajakan itu sebenarnya bukan mengincar orangnya untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pajaknya udah membengkak, nggak pernah bayar sampai dipidana, ya dimasukin penjara. Oh banyak, Ada gak ya? banyak. Bukan ada lagi, memang banyak. 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 Sampai di penjara? Sampai di penjara. Semuanya bisa disita oleh Fiskus. Gitu ya. Semua bisa disita, ya. Jadi juru sita dari pajak itu kekuatan penyitaannya itu sama dengan putusan pengadilan. Jadi yang disisakan di badan kita itu tinggal pakaian yang melekat dengan isi dapur. Dengan ranjang kita itu aja. Itu selebihnya bisa diambil oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kanal podcast Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kali ini saya Muhammad Budiman akan bersama dengan salah seorang narasumber yang mana pengetahuan tentang hukum pidana perpajakan akan kita ulas lebih jauh, lebih lengkap pada hari ini. Dan narasumbernya juga merupakan salah seorang kuasa hukum perpajakan. Dan telah hadir bersama kita Kakanda Samsir. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini hari yang cerah. Hari yang cerah ya. Hari yang Alhamdulillah. Cerah. Terlihat dari mukanya juga segar dan cerah Kakanda. Alhamdulillah. Saya panggil Kak Samsir atau Kak Anci ini? Boleh keduanya aja. Boleh keduanya. Sudah berapa lama Kak di menangani masalah hukum perpajakan ini? Sejak tahun berapa? Kalau di bidang perpajakan itu sebenarnya masih baru ya. Oh, masih baru. Masih sekitar 6 tahun. Oh, udah lumayan. Jadi, itu Kak. Baru 6 tahun kira-kira seperti itu. Kalau presiden ini udah 1 periode lebih nih kalau presiden. Ya. Oh, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih sudah 2 kali melakukan perpanjangan kartu izin praktek di bidang perpajakan. Oh, praktek. Tapi ini prakteknya bisa bukan untuk di seluruh Indonesia ya? Bisa ya? Untuk seluruh Indonesia, tapi kan kantornya di Jakarta. Kantor di Jakarta. Dan ya kasus yang kita tangani di bidang pidana perpajakan itu baru di sekitaran Jabodetabek ini. Jabodetabek ini. Berarti untuk sebagai kuasa hukum udah lama, tapi bidang perpajakan khusus baru 6 tahun. Ya, sekitar 6 tahun. Baik. Sekitar 6 tahun. Ini kan masalah perpajakan. Kemudian ya kenapa sih kemudian masyarakat harus tahu bahwa ada ternyata hukum pidananya bagi masyarakat yang tidak taat pajak? Kewajiban bagi warga negara ya. Kewajiban bagi negara adalah bagaimana memberi sumbangsi, berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan. Salah satu cara adalah dengan kata pemerintah biar menjadi bijak warga negara itu, jadi dia harus taat pajak. Supaya bijak. Ya, slogannya ya. Orang bijak taat pajak. Betul. Karena ketaatan itu ternyata itu harus atau hanya bisa terjadi dengan 2 cara. Yang pertama itu karena kesadaran. Jadi sadar membayar pajak. Kemudian yang kedua karena ada pemaksaan. Oh, dipaksa. Harus dipaksa baru bisa sadar. Ini, ya? Iya. Jadi ya bisa dimaknai seperti itu, tapi kan tujuannya bagus. Kalau kita juga melihat dari konteks rumah tangga misalnya, tata cara pengajaran itu kan memang bertingkat kan. Dilembut-lembutin, dilus-lus kayak gitu. Betul. Dikasih permen, dirayu seperti itu. Pada tingkatan tertentu kan memang dia kadang harus dicubit dikit kira-kira kayak begitu. Iya. Itu pun dicubit karena mungkin mulai udah agak nakal. Ya, mungkin agak nakal ya. Ya begitu juga di sektor perpajakan, di bidang perpajakan. Jadi negara ini awalnya halus-halusin, ayo mengedukasi, bayar pajak, diedukasi, dikasih lagi reward. Rewardnya kayak gimana? Ya, jadi rewardnya seperti apa? Ada namanya pengampunan pajak, tax amnesty. Terus mau berusaha investasi, ada namanya tax holiday, kan seperti itu. Ada reward, tentu ada punishment dong. Ada punishment, kan seperti itu. Oh, masih belum taat juga, kan gitu. Padahal udah sanksinya mau dikurangi sampai sekian. Bahkan udah 2 kali dikasih namanya tax amnesty. Masih belum juga, kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah kemudian itu bertindak sedikit lebih tegas. Ya, sedikit lebih tegas, biar bentuk dilakukanlah pemeriksaan pajak. Di pemeriksaan pajak itu ditemukan ternyata, oh kamu kurang bayar.
tahun ini harusnya kamu bayar pajak Rp1.000, ternyata yang Ternyata kamu bayarkan baru Rp500. Rp500. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus bayar dulu dong ya 500 itu. Nah, 500 itu disuruh bayar, tentu ada sedikit denda di situ. Masih belum mau bayar nih. Hingga 5 tahun disuruh bayar, hingga 5 tahun nggak mau bayar. Mau bayar. Waduh, nggak bisa nih kalau Udah seperti dikasih ini. teguran SP1, Udah, SP2. SP2 seperti itu, disuruh bayar dan sebagainya. Semua kesempatan ya udah, kalau nggak terima temuan ini ya ajukan penghapusan denda ataukah pengurangan denda. Belum juga seperti itu. Hingga sampai 5 tahun. Waduh, ini kalau begini ya negara gimana cara membangunnya? Karena kan tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk mengisi pembangunan. Jadi pembangunan ini tidak boleh berhenti, ini harus berjalan. Betul. Salah satu sumber, bahkan menjadi sumber utama pembangunan kita itu kan berasal dari pajak yang dihimpun dari wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atau perorangan itu. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya kewajiban masyarakat di bidang perpajakan itu bagaimana, Kak? Seutuhnya wajibnya masyarakat di bidang perpajakan ini. Kalau terutama yang perorangan ya, mungkin dari segi pendapatan dilihat berapa gajinya ya kan, berapa pajaknya, dari pendapatan sekian berapa pajaknya, itu gimana kira-kira, Kak? Kalau melihat dari sisi penerimaan negara, itu kita sebenarnya cukup bergembira. Pencapaian dari Direktorat Jenderal Pajak itu setiap tahunnya itu meningkat. Bahkan untuk tahun ini itu mencapai 120% dari target. Jadi artinya melebihi targetnya sekitar 20%. Berarti udah pada bijak kita ini warga negara Indonesia. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Bisa katakan lewat target. Ini kan kelihatannya kan akumulasi dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, baik yang pribadi maupun badan, dengan juga tingkat keberhasilan dari teman-teman kita, rekan-rekan Fiskus mengedukasi dan melakukan penegakan. Fiskus itu petugas pajak. Petugas pajak yang bertugas untuk mengedukasi dan juga menagih. Yang gitu. Dan beda dengan ini ada kolektor ya. Beda karena menagih soalnya. Sama-sama menagih tapi beda. Dia nggak cara kekerasan ya? Enggak boleh menggunakan cara kekerasan. Terus Fiskus lalu kemudian dia menagih dan kelihatannya berdasarkan angka-angka pencapaian di setiap tahunnya itu semakin meningkat. Artinya kan kesadaran masyarakat kita ini itu sudah mulai baik. Fiskus kita juga semakin bekerja optimal kan seperti itu. Ya namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih ada juga 1-2 orang atau beberapa wajib pajak yang meskipun telah diedukasi, telah mendapat fasilitas yang luar biasa dari negara ini, tapi belum bisa atau belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Itu masih ada. Nah, inilah yang kemudian dilakukan upaya yang luar biasa, upaya yang ekstra lah sebenarnya dari petugas pajak kita, dari Fiskus kita, bagaimana mereka bisa membayar kewajibannya. Nah, salah satunya adalah itu tadi, kalau dia sudah diedukasi, terus kemudian diminta secara administratif masih belum membayar, maka digunakanlah yang namanya cara dengan pidana. Ya. Batas toleransi negara kepada wajib pajak ini untuk dia bayar pajak berapa lama, Kak? Dari sisi administrasi untuk dikenakan pidana. Ya, sisi administrasi itu pemeriksaan itu sampai dengan 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tapi jika masih ini hingga daluarsanya, untuk kampung saya itu sampai dengan 5 tahun gitu. Sampai dengan 10 tahun. Sampai dengan 10 tahun. Jadi negara ini sampai dengan 10 tahun. Nah, sekarang itu kan kalau kita melihat dari aturan yang ada terkait dengan perpajakan, batas waktu bagi wajib pajak untuk menyimpan segala bukti, baik yang bersifat elektronik atau berbentuk paper, bukti-bukti transaksinya terkait dengan perpajakan itu hingga 10 tahun. 10 tahun. Itu juga menjadi batas atau daluarsa daripada upaya penyidikan di bidang perpajakan. Kalau tidak bayar pajak selama 10 tahun. Jadi udah nggak bisa lagi dituntut, Kak ya? Nggak bisa lagi dituntut, nggak bisa lagi dibawa ke Buper, nggak bisa lagi diproses secara pidana setelah 10 tahun. Tapi itu kan lama itu 10 tahun. 2 periode presiden. 2 periode, Kak.
Iya, 10 Bisa tahun nggak bisa. nyenyak gitu. Heeh. Ya kan 10 seperti itu. tahun bisa-bisa ganti presiden, ganti kebijakan lagi ya Iya, kan? jadi sampai dan kita apa namanya? Jika melihat ya postur dari anggaran kita, itu tidak mungkin pemerintah makin hari makin kendor dalam mengejar mereka yang tanda Wajib petik pajak adalah ini. orang-orang yang tidak patuh terhadap pajak Nah, ini. Tidak yang tanda mungkin. kutip bandel. Iya. Jadi mereka pemerintah pasti akan setiap hari akan menemukan formulasi yang lebih lebih canggih lagi Hmm. untuk bagaimana mengejar si wajib pajak ini yang belum membayar pajaknya secara benar. Kan seperti itu. Pasti akan lebih lebih canggih lagi. Cara pemerintah atau negara melihat bahwa kamu harus bayar pajak sekian dari segi penghasilannya apa itu? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Slip gaji kah atau apakah? Itu salah satu, slip gajinya salah Hmm. satu. Itu terhadap WP orang pribadi, itu Kalau PPh 21. pribadi, Heeh. kalau badan atau lembaga usaha Oh, lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak ada ya. namanya, tapi secara umum kita hanya mengenal dua, PPh dengan PPN. PPh itu kan betul, ada betul. PPh tahunan, ada PPh masa kan seperti itu. Ah. Itu secara umumnya, tapi dalam konteks pelaksanaan di lapangan itu banyak ragam transaksi yang dikenakan oleh pajak atau dikenakan juga biaya materai dan sebagainya. Itu banyak ragam dari transaksi itu. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa jika mereka tidak patuh terhadap pajak, maka negara akan memaksa mereka untuk patuh. Itu tadi instrumennya, instrumen terakhir negara akan menggunakan pendekatan pidana. Pendekatan Dengan pidana. pidana. Dan di pajak Tapi itu tetap ada alur prosesnya kak ya. ada alur Nggak proses. langsung pidana begitu Nggak saja. bisa, nggak bisa, Ya. nggak bisa langsung alur pidana. Karena tujuan dari pemidanaan di bidang perpajakan itu sebenarnya bukan mengincar orangnya untuk dimasukin ke dalam penjara. Oh, tapi Bukan supaya bayar pajak gitu. Tujuannya adalah demi penerimaan keuangan negara. Betul, betul. Dan juga tidak bertujuan untuk mematikan usaha dari wajib pajak. Seperti itu. Jadi hanya untuk ya, semacam tanda kutip mengancam aja supaya bayar pajak nih. ya, jadi dia hanya Ya kan? instrumen untuk memastikan bahwa negara mendapatkan haknya dari wajib pajak tersebut. Ya. Ini kan nggak lama lagi kan sudah harus apa SPT tahunan kak ya? Oh yes. Perorangan Betul. maupun badan. Itu kalau nggak lapor selama bertahun-tahun? Wah itu jadi begini. Ada 3 hal yang menjadi peristiwa ya secara umum bahwa inilah yang menjadi dasar atau tindakan yang bisa dikenakan tindak pidana atau pidana di bidang perpajakan. 10 tahun juga batasnya? Ya intinya 10 tahun kan gitu. Nggak lapor SPT gitu. Ya, jadi yang pertama itu karena dia tidak melaporkan. Jadi itu tadi mungkin tidak melaporkan SPT-nya, ya kan begitu. Dia ada memotong pajak, tidak menyetorkan, mungkin sudah disetorkan tapi tidak dilaporkan lagi penyetorannya. Nah seperti itu nanti akan berujung pada awalnya akan mungkin ada pendekatan administratif dari Fiskus, tapi pada ujungnya setelah melebihi dari 5 tahun mereka nggak punya kesadaran melakukan perbaikan misalnya, laporan atau pengungkapan ketidakbenaran, maka itu bisa berujung pada ranah pemidanaan. Itu gitu satu. ya. Nah, yang kemudian yang kedua itu dia melaporkan tapi melaporkan yang tidak benar. Fiktif. Ya itu tadi saya bilang kalau tadi harusnya dia sebenarnya sadar tahu harusnya saya laporkan ini 1.000, tapi yang dia sampaikan ke petugas pajak atau di sidang SPT-nya itu hanya 500. Jadi ada 500 yang hilang. Dan itu adalah hak negara. Jadi melaporkan tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga melampirkan dokumen yang tidak benar. Artinya bisa saja itu faktur pajaknya palsu. Dia belum bisa menerbitkan faktur pajak karena dia belum PKP, tiba-tiba seolah-olah dia sudah PKP. Itu juga nggak boleh seperti itu. Ini untuk yang badan kak ya? Ini untuk yang badan. Seperti itu. Sama saja sebenarnya termasuk WP pribadi. WP pribadi itu kan kalau dia penyelenggara usaha bebas, peredaran bruto usahanya, jasanya misalnya itu sudah lebih dari 4,8 kan dia harus PKP. Ya, dia harus PKP. Nah, itu juga harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan pidana juga ini. Gitu ya. Jadi kalau sudah peredaran brutonya 4,8 terus kemudian tidak melaporkan ke petugas pajak untuk ditetapkan sebagai PKP, ini juga bisa dipidana pada ujungnya nantinya. Nah, itu ribet ini soal pajak kak ya. Saya kadang pusing juga ini lihat aturan-aturan pajak, konsekuensinya. Wah, memang butuh pendamping, itu butuh pendampingan, butuh konsultan kak ya. Ya tapi kan sudah tahu harus kemana. Sekaligus endorse. Ini juga
Sekali usah konsultasi terselubung ini. Enggak, jadi paling tidak dilaporkan. Kalau memang misalnya kan begini, untuk orang pribadi itu kan sampai dengan bulan 3. Ya bulan 3 betul. Jadi sebaiknya dilaporkan walaupun Walaupun nihil nihil kayak. untuk menghindari namanya denda. Itu kan kalau tidak melaporkan kan ada dendanya. Berapa biasa dendanya Kak? Itu bisa sampai 1 juta. Itu perorangan. Ya, tapi maksud saya kemudian nanti kalau karena nggak sempat rapiin data-data perpajakannya, kemudian setelah dirapiin, ya udah dilakukan pembetulan SPT. Oh iya. Ya, jadi dibetulkan. Melalui tadi ya apa Puskus apa? Melalui itu tadi. Bisa datang ke KPP terdaftarnya, bisa juga melalui online. Kalau kan kita sudah self assessment, bisa melalui online juga. Terus selama ini Kak, selama mendampingi atau mengawal persoalan hukum perpajakan ini, masalah apa yang sering kita temui ataupun paling banyak lah terjadi di lapangan itu apa? Badan kah, perorangan kah, dan bagaimana bentuknya? Sampai hari ini yang pernah kami dampingi itu masih sekitar penanggung pajak terhadap wajib pajak badan, WP badan. Gimana tuh maksudnya? Penanggung pajak itu adalah direksi, komisaris, pemegang saham ataukah pegawai yang dalam perusahaan itu diberi tugas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap suatu transaksi di bidang perpajakan. Maka dia dianggap sebagai penanggung pajak. Gitu. Jadi kebanyakan mengawal itu kayak ya, jadi kita dampingi ke peradilan negeri karena itu kan jatuhnya pidana ke pengadilan negeri. Ya masih administrasi ya ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak di Indonesia itu cuma satu. Di mana? Hanya ada di Hayamuruk sini. Jadi kalau seluruh Indonesia ke situ. Ke situ. Wah, tapi juga ongkosnya itu kalau dari Papua. Tetapi ada beberapa itu sudah mulai dibuka yang sifatnya ad hoc. Misalnya di Surabaya, terus kemudian Yogyakarta itu sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan ke depan juga dibuka lagi di beberapa provinsi, misalnya beberapa kota-kota besar lah. Ya, regional. Yang kira-kira secara potensial kan saya yakin pengadilan pajak itu kan bisa melihat di datanya di WP mana sih yang paling banyak bermasalah di luar dari 3 wilayah ini kan seperti itu. Harusnya bisa dibuka lagi di sana. Berarti kebanyakan perusahaan-perusahaan gede yang bermasalah ini kan. Nggak usah sebut merek Kak, nggak usah sebut merek. Enggak juga sebenarnya. Jadi itu yang bermasalah relatif karena begini. Permasalahan mereka di bidang pajak itu mau administrasi atau pidana perpajakan itu yang kita temui itu banyak terjadi sebenarnya karena kelalaian. Oh, kelalaian. Kemudian yang kedua karena ketidaktahuan. Dan nanti begini, dia mempercayakan kepada stafnya misalnya untuk membayar atau mempercayakan organ-organ dalam perusahaannya untuk menyelesaikan urusan perpajakan tersebut, tapi orang dipercaya ini tidak menjalankan dengan benar kepercayaan itu. Jadi si penanggung pajak ini menganggap ini berarti udah selesai. Begitu ada pemeriksaan pajak kaget. Lah, ternyata masih ada masalah kan betul. Nah, kemana berarti duit yang di laporan keuangan kita itu kan ada duit yang keluar tuh untuk bayar pajak. Nah, pajak ya pasti keluar duit kan seperti itu. Karena duitnya kemana? Masuk ke kas negara. Nah, loh, kok gitu berarti tanpa sadar berarti ada pembobolan atau ada tindakan curang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaannya. Ini banyak kejadian seperti itu. Kemudian yang kedua karena ketidaktahuan terhadap hukum pajak atau aturan dalam perpajakan. Dia menganggap ini sebenarnya otokritik juga untuk pemerintah, baik dari DPR-nya, terus kemudian eksekutif itu sendiri, khususnya di kementerian yang membidangi perpajakan ini, itu agar dapat melakukan sosialisasi aturan perpajakan yang lebih maksimal. Ya, betul. Lebih maksimal lagi. Berarti untuk saat ini masih kurang ya kayak? Masih kurang. Edukasi ke penerima atau wajib pajak ini, terutama badan, WP badan. Masih di penyusunan perundang-undangan itu kan setelah ditetapkan menjadi undang-undang kan dilembar negarakan. Nah, seperti itu. Begitu dilembar negarakan, maka semua warga negara sudah dianggap tahu tentang adanya undang-undang ini. Tidak bisa juga dalam konteks seperti ini negara berpikir bahwa ini udah selesai, warga negara semua udah tahu, apalagi pada saat penyusunan perundang-undangannya di proses legislasi di DPR ataukah di pemerintah misalnya,
itu sudah ada sosialisasi. Betul, betul. Karena kan sosialisasi yang dilakukan sekarang itu kan kalau kita melihat di DPR itu sangat konvensional kan. Sosialisasi yang ngumpulin 100-200 orang Ya, berkunjung ke betul, betul. beberapa titik. Kan seperti itu. Biasanya kan cuma konstituennya Ya, doang. jadi perlu metodologi untuk mensosialisasikan baik di tingkat perancangan perundang-undangan maupun ketika telah menjadi undang-undang aturan-aturan di bidang perpajakan ini kepada masyarakat. Karena kenapa? Semua warga negara Indonesia itu adalah wajib pajak. Bahkan orang asing yang tinggal di Indonesia, bekerja di Indonesia, itu kan sudah harus ambil MPWP itu di Indonesia, dia harus membayar pajak di Indonesia. Kan seperti itu. Walaupun misalnya pendapatannya masih rendah, tetap wajib pajak. Kan ada namanya batas pengenaan pajak PKP-nya. Ada pendapatan. Batas minimal berapa, Kak? Dia kena wajib pajak. Kalau perusahaan nggak ada seperti itu kalau di perusahaan. Tapi kalau orang pribadi ada. Orang pribadi. Orang pribadi. Misalnya cuma UMKM nih. Tetap kena wajib pajak. Tetap UMKM semua kena pajak. Kena pajak. Kena pajak, tapi kan ya, cuma ada kebijakan kecil. Cuma 5 juta, 6 juta per bulan. Kalau dia masih di bawah 4,8 peredaran bruto atau dalam setahun itu, dia transaksinya nggak lebih dari 4,8 miliar, dia mendapat fasilitas pajak itu hanya bayar pajak sekitar 2% dalam setahun. Ya. Jadi nggak terlalu ini. Nah kayak gitu. Dan itu kan kalau dia bentuknya PT, itu bisa sampai dengan 3 tahun ya kalau nggak salah. Kalau dia bentuknya kayak CP, Irma dan sebagainya itu bisa sampai 4 tahun. 4 tahun. Ya itu ininya. Karena kenapa? Orang kan bertanya, loh kok beda di situ? Kan gitu. Ya karena kan kalau kita melihat PT ini berarti dianggap secara target bisnis yang ke depan ini diharap mempunyai kemampuan melompat. Naik menjadi PKP atau peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Dia bisa melompat dalam waktu 3 tahun itu. Agar kontribusinya lebih besar kepada negara. Kalau dia masih badan usahanya masih berupa CP, firma, apalagi perorangan atau usaha dagang, ini kan masih bergerak di bidang yang kecil-kecil sehingga kelihatannya untuk melompat itu untuk menjadi dikukuhkan menjadi PKP atau peredaran bruto lebih daripada 4,8 miliar dalam setahun buku itu masih kelihatannya butuh waktu yang lebih. Ya, makanya tahunnya sedikit lebih lama. Boleh memanfaatkan fasilitas pajak yang lebih rendah. Ya, seperti itu. Wah, agak ribet ini masalah pajak. Begitu pajak. Harus memang orang yang mumpuni yang dampingi ini. Terus selama perjalanan kita menjadi kuasa hukum perpajakan, ada enggak kemudian kita temui yang memang ya pajaknya udah membengkak nggak pernah bayar sampai dipidana, ya dimasukin penjara? Oh banyak gitu. Ada gak? Banyak, bukan ada lagi, memang banyak. 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 Sampai di penjara? Sampai di penjara. Divonis sama? Divonis bersalah bahkan sudah menjalani hukum dan sebagainya. Berapa tahun biasa gak vonisnya? Kebanyakan. Kalau di ancaman, nah ini yang menarik di bidang pidana perpajakan ya. Ancamannya itu kan paling rendah 6 bulan, paling tinggi 6 tahun. Bergantung apanya itu Kak? Untuk melihat hukumannya sedang kecil dan tinggi itu 6 bulan. Yang memutus itu kan hakimnya. Artinya begini, mungkin dalam ketika dakwaan itu terbukti secara mutlak bahwa ini bukan unsur kealpaan atau kelalaian, tapi benar-benar kesengajaan, bahkan sangat mutlak kesengajaannya mendesain sedemikian rupa untuk tidak membayar pajak, ya bisa jadi hakim akan memutus jauh lebih tinggi kan seperti itu. Tapi kalau ternyata peristiwa yang terungkap dalam fakta persidangan, wah ini hanya kelalaian aja kok, ternyata harusnya ini dibayar, diselesaikan oleh stafnya udah ambil duit, kemudian stafnya kabur, kira-kira seperti itu. Berarti jadinya hanya karena jadi buronan dong. Ya, jadi ya itu kan urusan internal perusahaan karena yang dirugikan perusahaan, walaupun ada dampaknya terhadap negara. Nah mungkin hakim juga akan melihat, wah ini tidak layak nih kita hukum 6 tahun yang seperti ini. Dan seperti itu. Itu tugas hakim lah ya. Tugas hakim. Tugas kakak hanya memberi konsultasi dan di pengadilan. Ya. Terus dari segi penuntutan juga itu kan Kejaksaan Agung itu kan punya pedoman penuntutan di bidang tindak pidana perpajakan. Mereka juga itu punya beberapa instrumen yang diberikan kepada wajib pajak yang lagi sedang berperkara itu. Ini ada beberapa syarat yang harus kamu patuhi, kamu bisa kami tuntut rendah. Karena itu tadi ingat tujuannya dari pidana perpajakan itu
itu adalah penerimaan keuangan negara. Untuk memaksa wajib pajak. Iya, jadi kalau wajib pajak bayar. bilang, oh iya Pak Jaksa saya sanggup membayar misalnya, ya udah jaksa mungkin bilang ya udah kamu simpan dulu duitmu sama kami titip karena kan ancaman di bidang perpajakan itu udah jelas itu. Kamu karena pelanggarannya misalnya pasal 39 dengan cara seperti itu karena kamu titip ke kami duitnya maka potensi kerugian keuangan negara itu udah bisa terrecovery. Kamu bisa kami tuntut lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah masuk ke tahap penuntutan. Kira-kira ini dasar hukum yang digunakan ataupun wajib masyarakat baca supaya lebih terang, bisa lebih pelajari lebih jauh tentang hukum pidana perpajakan ini. Undang-undang berapa kan? Penyebaran aturan di bidang perpajakan semuanya kan mulai dari KUP. Terus kemudian ada sekarang HPP yang terbaru kan, harmonisasi di bidang perpajakan itu. Terus kemudian ada undang-undang bea cukai, materai, kepabianan, PBB. Itu semua yang harus wajib dipelajari dibaca. Terlalu banyak ya. Jadi memang minimal yang para pengusaha-pengusaha yang punya PT, di para direksi, komisaris ataupun perorangan paling tidak ya baca-baca dikit lah itu supaya mengantisipasi kan. Ya, penting menurut saya, penting bagi perusahaan khususnya. Kalau dia sudah cukup maju perusahaannya, sebaiknya memang memiliki departemen khusus untuk menangani masalah perpajakan. Ya mungkin bentuk departemennya di bawah supervisi bidang legalnya dengan bidang keuangannya, akuntannya, supaya ini bisa bekerja secara maksimal untuk memastikan bahwa mereka tidak mendapat masalah di bidang perpajakan. Dan cari stafnya jangan yang nakal, jangan yang bandel. Jangan yang nakal, yang kasihan direksinya kan. Karena kalau kita bawa dalam konteks keagamaan itu kan syarat karyawan itu kan cuma 2 orang bekerja, mampu mengerjakan dan amanah. Ya betul kan betul. Begitu. Ya itu dok poin pentingnya itu kan ininya. Ya harusnya kan ini merekrut karyawan itu ya seperti ini, yang mampu mengerjakannya dan juga orangnya amanah. Walaupun memang itu agak sulit, tapi tetap diupayakan untuk dapatnya seperti ini. Kasihan direksi dan komisarisnya kan. Kasihan para penanggung. Ini urus pajak ribet betul ini. Oke, terakhir Kak, mungkin ada pesan khusus bagi para wajib pajak, baik itu perorangan ataupun badan, ada pesan-pesan khusus untuk mengantisipasi ataupun sebagai upaya preventif, walaupun memang sudah bertahun-tahun nggak melapor, nggak bayar pajak, ada mungkin pesan khusus disampaikan kepada para wajib pajak ini. Pesan khusus untuk para wajib pajak ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah segera lapor SPT. Ya, itu yang penting. Sebelum lewat waktunya. Sebelum lewat waktunya. Kemudian laporkan yang sebenarnya. Jangan ada ditutupi. Kalau nanti merasa tidak sanggup membayar pajaknya, ayo ajukan permohonan. Pak Fiskus, petugas pajak melalui akun representatifnya masing-masing ngomong, saya ini nggak sanggup bayar pajak. Saya tidak sanggup, ya paling tidak mungkin karena sudah lama tidak membayar, harusnya ada utang pajaknya, ya mungkin denda pajaknya itu bisa dihilangkan atau malah bisa dikurangi. Tax amnesty itu kayak? Bukan lewat, beda lagi, ada namanya pengungkapan ketidakbenaran. Nah nanti bisa dengan instrumen itu, bisa juga kalau memang sudah kena pemeriksaan pajak, ya udah mungkin bisa memohon meminta penghapusan denda ataukah kemudian meminta pengurangan denda. Itu kan beda itu aturannya. Kemudian bisa juga memohon untuk mencicil pembayaran pajaknya. Bisa. Kan negara sebenarnya itu kan di bidang perpajakan itu sangat cukup baik lah menurut saya, cukup baik. Jadi kalau nggak bisa bayar sekaligus ya silakan diansur. Ya, kayak pay later lah cicil langsung. Ya bisa diansur selama bagus juga negara ini. Ya benar tercapai. Terus, kemudian yang ketiga, jangan sampai kena sanksi pajak. Ya, betul. Karena kenapa? Kalau urusan dengan pengadilan. Karena kalau sudah masuk penagihan dengan upaya paksa misalnya, itu semuanya bisa disita oleh Fiskus. Gitu ya. Bisa disita, ya. Jadi jurusita dari pajak itu kekuatan penyitaannya itu sama dengan putusan pengadilan. Jadi yang disisakan di badan kita itu tinggal pakaian yang melekat dengan isi dapur, dengan ranjang kita itu aja. Itu selebihnya bisa diambil oleh negara. Nah, jadi jangan sampai ada masalah lah. Menghindari lah. Ya paling tidak ya kalau memang sudah terjebak,
Maksudnya dalam bukan terjebak, udah terjadi buper. Karena ada kelalaian. Ya, sudah ada buper, ya udah close di situ deh, selesaikan di buper. Yaitu bisa hanya membayar 2 kali. Ya kan? Kalau bisa membayar 2 kali di situ dari pajaknya. Betul. Dan kalau sudah ada wajib pajak yang memang merasa bermasalah pajaknya karena kelalaian atau karena ditipu sama staf, ya silakan hubungi Kak Samsir, ya kan? Nanti banyak yang nanti bisa komen di channel YouTube ini, ya kan? Banyak didampingi. Ya betul, banyak rekan-rekan kita di luar konsultan pajak. Banyak juga pengacara pajak, saya yakin datang juga ke Fiskus, ke KPP masing-masing, itu juga pasti diedukasi oleh mereka. Di sana itu kita punya namanya akun representatif. Di sana mereka yang akan membantu kita. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa Kak diskusi kita kali ini. Ini banyak membuka kembali nalar pikir kita soal hukum perpajakan ya, termasuk ancamannya, prosesnya, termasuk kendala-kendalanya luar biasa. Jadi apalagi ini sudah mau menjelang laporan SPT Kak ya. Lagi masanya Kak ya. Ya, apalagi masanya. Baik itu SPT perorangan maupun badan usaha ataupun lembaga, ya ayo kita segera antisipasi supaya tidak kena hukum perpajakan. Iya. Sekali lagi terima kasih Kak Samsir atas waktu. Terima kasih. Dan ilmunya. Jadi teman-teman para netizen Talang Institut, bagi yang mau belajar lebih jauh juga, apalagi merasa sekarang pajaknya bermasalah, ya bisa konsultasi lebih jauh dan komen di channel YouTube ini. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di diskusi yang lainnya. Saya Melko Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.